Kita persilakan kepada Bapak Dr. Yudi Latif, pengarang buku Negara Paripurna tentang Pancasila. Dr. Yudi Latif, silakan 10 sampai 15 menit, Pak. Baik, Al-Mukarram Bapak Abdullah Syam yang saya hormati, para pengurus LDI, para pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selamanya murung wajah Republik ini kalau organisasi Islam mulai bicara tentang Pancasila, itu ada tanda-tanda kemajuan itu. Karena antara Islam dan Pancasila ini sudah kelewat lama diperhadapkan. Dan itu mitos dan kategorisasi seperti itu memberi dampak yang tidak produktif bagi kehidupan bernegara. Sampai-sampai tadi kenapa dalam dokumen-dokumen ketatanegaraan Pancasila itu sering tidak disebut, karena memang ada absurditas. Tahun 40 ketika sidang konstituante terjadi tahun 50-an, baik partai-partai Islam, partai-partai katakanlah sebenarnya disebutnya dulu partai-partai ya kebangsaan dan partai-partai sosial ekonomi, sebenarnya ada 3. Itu sepakat tentang dasar negara itu harus mencakup, pertama, dasar negara itu harus mencerminkan semangat revolusi 17 Agustus. Dalam dasar Pancasila itu harus tercantum di dalamnya pengakuan kebebasan berkeyakinan bagi semua agama. Dasar negara itu harus menjunjung tinggi keadilan dan lain-lain. Tapi ketika harus diberi nama, dasar negara itu harus diberi nama apa? Orang Islam tetap kekeh harus dikasih dasar namanya Islam. Kebangsaan tetap kekeh harus dikasih nama Pancasila. Jadi memang itu riwayatnya, bahwa kita ini secara substantif kita sepakat semua tentang sila-sila Pancasila, tapi ketika harus dikasih seal penutup, itu selalu menjadi pangkal perdebatan dari dulu, karena seringkali kategorisasi akademis yang bersifat serampangan itu. Dalam kategorisasi yang sering dibikin oleh para sejarawan dan ilmuwan politik, sering seolah-olah ketika Indonesia mau berdiri dan perdebatan di BPUPK dan lain-lain dikumpulkan ke dalam suatu kategori yang saling mutual eksklusif, yang satu kelompok atau golongan Islam, yang satu golongan kebangsaan. Padahal kalau kita teliti lagi, kita masuki, sebenarnya di dalam golongan Islam pun ada banyak keragamannya, ada banyak varian-variannya. Di dalam golongan kebangsaan pun ada varian-variannya. Di dalam golongan Islam ada orang seperti Agus Salim, orang pertama yang mengusulkan perlunya di dalam Undang-Undang Dasar adanya pengakuan tentang hak dasar atau hak asasi manusia. Dan dia juga berkali-kali mengingatkan Wahid Hashim dan lain-lain untuk jangan maksa-maksain lah itu bahwa orang presiden itu orang-orang Islam dan lain-lain. Dia bilang kita ini kesepakatan kita bisa mentah lagi kalau begitu. Tapi di sisi lain dari golongan kebangsaan pun ada misalnya orang seperti Wiranata Kusuma dari Bupati dari Bandung itu yang menghendaki adanya Baitul Mal misalnya di dalam negara Indonesia merdeka. Ada juga seperti Husein Jayadiningrat yang menghendaki bahwa di dalam preambul itu ditulis Bismillahirrahmanirrahim gitu. Ada juga Abdul Rahim Platarik Rama yang juga menghendaki agar Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam. Jadi sebenarnya pengkutuban hitam putih itu sering tidak menguntungkan, karena kemudian muncul stigma seolah-olah golongan Islam itu anti Pancasila dan seolah-olah golongan kebangsaan itu anti Islam. Padahal kata Natsir mengatakan, Natsir ketika sebenarnya sudah jadi Perdana Menteri dan lain-lain, mengatakan pada bulan-bulan Juni, Juli, Agustus, di mana persoalan kemerdekaan sedang dibincangkan oleh para pendiri bangsa yang notabene dia bilang mayoritasnya adalah beragama Islam, tidak mungkin dia bilang para pendiri bangsa itu merumuskan satu dasar negara yang secara substantif, secara prinsipil bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, kita juga periksa, ini juga banyak penulis-penulis sejarah kita yang sering tidak masuk ke sumber-sumber primer yang kemudian melahirkan masalah.
Kalau kita cek sebenarnya soal Pancasila itu, sebelum pidato 1 Juni Bung Karno, sidang BPUPK kan dimulai tanggal 29. Nah, pada tanggal 29 itulah di pembukaan Dr. Rajiman Widyodiningrat mengatakan atas dasar apa negara Indonesia merdeka ini harus kita dirikan. Nah, pada tanggal 29 itu pula ada sekitar 10 orang pembicara, tanggal 30 ada sekitar segitu, tanggal 31 ada pembicara. Alhasil sebelum Bung Karno bicara pada tanggal 1, itu ada puluhan orang yang sudah mengungkapkan pandangan-pandangannya tentang apa yang harus dimasukkan sebagai satu dasar negara. Dan saya tuh karena sebagai orang yang tidak punya kepentingan politik apa-apa, masuk saja ke sumber primer, coba saya cek, saya bilang, pidato si ini nih ngomong apa saja, pidato Ki Bagus bicara apa saja, semua itu yang sebelum pidato Bung Karno bicara, saya proceedingnya saya baca, pidato-pidatonya mereka saya baca secara telaten, dan saya coba pidato mereka itu masukkan, misalnya siapa yang mendukung sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, siapa yang mendukung sila kemanusiaan, siapa yang mendukung sila persatuan. Ternyata mengejutkan saya, ternyata semua sila-sila itu diusulkan baik apa yang disebut oleh golongan orang-orang dari golongan Islam maupun dari golongan kebangsaan. Cuma memang kan ada yang mengusulkan 2 sila, ada yang mengusulkan 1 sila saja, ada yang mengusulkan 3 sila, ada yang mengusulkan 4 sila, ada yang mengusulkan 5 sila, tapi ada mengusulkan lebih dari 5 seperti Yamin. Yamin itu bahkan bentuk negara pun disebut dasar negara gitu. Apa ya? Sistem pemerintahannya disebut dasar negara dan lain-lain. Tetapi memang Soekarno lah orang pertama yang meletakkan dasar negara itu sebagai satu filosofis Grundslag, sebagai satu Weltanschauung. Jadi kira-kira Soekarno mengamati proses-proses masukan-masukan itu, dia catat di dalam benaknya, dia juga gali ulang riwayat perjuangan dia sejak tahun 1910, 1920, kemudian dia padatkan seluruh masukan-masukan itu ke dalam 5 unsur itu. Tapi jelas sekali kelima unsur itu di-share oleh baik itu golongan Islam maupun golongan kebangsaan. Tapi Soekarno lah orang pertama yang meletakkan unsur-unsur itu sebagai satu filosofi Grundslag. Karena misalnya Yamin tuh dia bilang dasar yang 3, bagi dia dasar itu 3, yang lainnya lagi tidak disebut sebagai dasar dan lain-lain. Atau misalnya Supomo tidak menyebut langsung sila-sila itu, tapi dia hanya memasukkannya secara implisit dalam status di negara integralistik itu ya. Oke. Dengan demikian yang ingin saya katakan, sebenarnya secara prinsipil sila-sila Pancasila itu merupakan karya bersama. Ini penting. Sila-sila Pancasila itu merupakan karya bersama yang di-share oleh berbagai unsur di BPUPK. Memang dalam karya bersama itu ada orang yang sangat menonjol. Orang itu nama Bung Karno. Bung Karno itu setelah sidang BPUPK selesai pada tanggal 1 Juni, dia memimpin namanya Panitia 8. Panitia 8 itu yang ditugaskan untuk mencari bahan-bahan masukan untuk persidangan BPUPK pada periode kedua. Nah, Panitia 8 ini 6 orang dari golongan nasional kebangsaan dan cuma 2 orang dari golongan Islam, yaitu Kiai Haji Hasim dan Ki Bagus Hadikusumo. Tapi Soekarno sebagai ketua Panitia 8 itu merasakan betul ini gawat urusannya, dia bilang. Kalau ada persepsi di masyarakat bahwa golongan Islam itu kurang terrepresentasikan dalam proses perumusan, bisa bermasalah ini bagi integritas nasional. Oleh itu dalam kapasitasnya sebagai ketua Panitia 8 yang resmi itu bentukan BPUPK, dia memanfaatkan sidang-sidang Chosangiin. Chosangiin itu satu institusi yang dibuat Jepang untuk sebenarnya menenangkan mereka karena Birma dan lain-lain, Vietnam sudah dikasih kemerdekaan, Indonesia belum. Jadi ikut partisipasi dalam pemerintahan Jepang lah. Nah, kebetulan sebagian besar anggota BPUPK juga anggota Chosangiin. Soekarno memanfaatkan sidang-sidang Chosangiin ini untuk menampung masukan-masukan itu. Kemudian akhirnya dia pada suatu titik membentuk Panitia 9. Nah, Panitia 9, Soekarno karena kearifannya, kalau bentukan BPUPK cuma 2 golongan Islam, dia bilang bahaya. Dalam Panitia 9 dia seimbangkan 4
utusan golongan Islam, 4 utusan golongan kebangsaan, dan di tengah-tengahnya dia sendiri, Bung Karno. Jadi dia sangat hormat pada para ulama, sehingga kemudian di situ Abikusno Cokrosuyoso, kemudian Agus Salim, ya, selain kemudian Wahid Hashim, dan satu lagi Kahar Muzakir dilibatkan. Di situnya ada Maramis, ada Subarjo, ada Hatta, ya. Nah, satu lagi siapa? Saya lupa. Jadi pokoknya kemudian jadi panitia 9. Nah, lewat panitia 9 inilah pidato Bung Karno itu diolah, disempurnakan, yang kemudian formulasi redaksinya itu disempurnakan. Jadi kalau pidato 1 Juni Soekarno itu masih pidato perseorangan, sehebat apapun pidato Soekarno itu masih pidato perseorangan. Untuk menjadi dasar negara terus memerlukan konsensus persetujuan dari yang lain. Nah, dasar menuju konsensus itu diletakkan lewat panitia 9 itu, dengan melahirkan apa yang disebut sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konsensus bersama, yang di situ jelas sekali kompromi-komprominya diperlihatkan. Misalnya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa yang didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Atas berkat rahmat Allah itu adalah ingin merepresentasikan semangat golongan Islam, kebangsaan yang bebas, ya, golongan nasional. Banyak sekali kompromi. Dan kata Bung Karno, semula memang susah, tapi berkat kelapangan jiwa mereka itu bisa dipertautkan. Nah, lahirlah pembukaan Undang Dasar 45 yang oleh Soekarno disebut Muqaddimah, oleh Muhammad Yamin disebut Jakarta Charter, oleh Sukiman disebut Gentleman Agreement. Jadi ini juga penting, yang disebut dengan Piagam Jakarta itu bukan hanya 7 ayat itu. Yang disebut dengan Piagam Jakarta itu keseluruhan dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu. Nah, kalau kita dekati lagi pembukaan Undang Dasar itu, maka kita akan semakin nyata bahwa jantung dari pembukaan itu sebenarnya Pancasila. Kenapa sebabnya? Pertama, kita sudah pernah mempunyai 3 konstitusi, Undang-Undang Dasar 45, Konstituris, dan UDS 50. Pembukaannya itu berubah itu, kecuali yang dipertahankan sila-sila Pancasila itu. Kemudian di dalam penjelasan pembukaan Undang Dasar 45 dikatakan ada 4 pokok pikiran dari pembukaan Undang Dasar 45 itu. Pokok pikiran pertama, negara hendak melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia berdasarkan persatuan dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kan sila ke-3 dan sila ke-5. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Lagi-lagi sila ke-5. Pokok pikiran ketiga, negara berkekuatan rakyat dengan ciri kerakyatan dan permusyawaratan. Itu sila ke-4. Dan pokok pikiran ke-5 adalah negara berketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung cita-cita kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Itu sila kemanusiaan dan sila pertama. Jadi jelas. Jadi jantung daripada pembukaan itu adalah Pancasila. Nah, sekarang bagaimana hubungan Pancasila dengan Islam, dengan agama? Karena ini juga perkara yang sering terus-menerus disalah tafsirkan. Ada anggapan seolah-olah Pancasila ingin menggantikan agama gitu. Padahal jelas-jelas Pancasila tidak dimaksudkan untuk menggantikan agama. Sila ketuhanan dalam Pancasila adalah sebenarnya hanya ingin bagaimana nilai-nilai keagamaan ikut mewarnai kehidupan bernegara, tapi dalam konteks di mana agama-agama itu banyak, agama-agama majemuk. Bagaimana masyarakat agama-agama yang banyak ini bisa ikut serta di dalam mengelola moral publik. Jadi share values tadi, moral bersama itu. Jadi Pancasila tidak ingin mencampuri segi-segi keyakinan, segi-segi Tuhannya apa, berapa rakaatnya, bagaimana wudunya, apa pakai kunut atau tidak. Pancasila tidak, ketuhanan dalam Pancasila tidak ingin mengambil segi-segi yang menjadi urusan wilayah agama masing-masing. Ketuhanan dalam Pancasila cuma ingin bagaimana moral agama-agama itu bisa berbagi dalam memasukkan nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai etik dalam kehidupan bernegara. Nah, itu pertama. Tetapi meskipun Pancasila tidak ingin menggantikan agama, sejauh itu berkaitan dengan Islam, nah ini bagian terakhir dari uraian saya kali. Nilai-nilai Pancasila itu, sila-sila Pancasila itu sama sekali tidak ada yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, bahkan dengan nilai-nilai
negara yang pernah hadir oleh modelnya dalam negara Madinah itu. Mari kita periksa satu persatu ya. Pertama, dalam negara Madinah itu jelas kita tahu Madinah itu dari kata-kata dana yadinu Madinah, artinya tunduk patuh pada ketentuan-ketentuan ilahi. Artinya dengan kata lain, masyarakat negara Madinah itu adalah masyarakat yang percaya pada Tuhan, nilai-nilai transenden, terbuka pada sesuatu yang transenden, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, di dalam negara Madinah itu jelas dikatakan bahwa seluruh manusia itu dimuliakan. Laqad karomna bani Adam. Seluruh anak-anak Adam itu dimuliakan. Bukan saja laqad karomna muslimun ya, tapi laqad karomna bani Adam. Aku muliakan seluruh anak-anak Adam itu. Dan bahkan dalam khutbatul wada Nabi kan jelas sekali, pada hari ini aku sucikan darahmu, hartamu dan kehormatanmu. Ad-dima wal amwal wal a'rad. Setiap manusia aku hormati darahnya, hormati harta miliknya, dan hormati kemuliaannya. Itu kemudian nanti tahun 1492 Pico della Mirandola ya mengumpulkan para pastor pendeta-pendeta Kristen di Roma, dan dia berkata, menurut orang-orang Arab dia bilang, manusia itu tidak memiliki dosa asal karena semuanya adalah dimuliakan Tuhan. Itu awal dari gagasan tentang human right berkembang di dunia barat dengan meminjam penghormatan Islam pada kemanusiaan itu. Berikutnya, negara Madinah juga kita tahu di sana bukan hanya orang Islam, tapi di sana ada Yahudi, bahkan elemen-elemen Nasrani tertentu ada. Tetapi Islam mengatakan, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Aku ciptakan kau laki-laki, perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Derajat manusia di mata Tuhan itu sama kecuali mereka yang takwa. Dan juga dianjurkan bahwa kita dianjurkan untuk saling lita'arafu. Inna khalaqnakum min dzakarin wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Untuk saling bersatu, saling mengarifkan. Itu sesuai dengan prinsip sila ketiga. Prinsip 4 jelas-jelas Islam mengajarkan, dan setiap hal ada masalah di antara kamu, wa amarukum syura bainakum. Aku anjurkan untuk bermusyawarah, untuk mengambil keputusan. Bahkan kata musyawarah itulah yang diajukan dalam sidang BPUPK oleh Agus Salim pertama-tama. Kata Agus Salim, demokrasi kita tidak seperti demokrasi di barat, dia bilang. Di barat itu mayoritas, suara mayoritas menjadi ukuran kebenaran di dalam pengambilan keputusan. Tapi dia bilang tidak. Di sini kita harus bermusyawarah dengan melibatkan tidak atas dasar suara mayoritas, tapi melibatkan mendengar suara-suara hikmah. Hikmah itu ilmu kebijaksanaan. Karena dia bilang kalau dengan cara musyawarah nanti yang kalah sekalipun kalau dilibatkan dalam musyawarah, dia bilang akan menerima keputusan itu secara lapang dada. Itu. Nah, dan akhirnya kita tahu bahwa nilai-nilai negara Madinah itu adalah pada akhirnya adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi keadilan. Sedemikian kerasnya nilai-nilai Islam, nilai Madani itu terhadap keadilan. Dikatakan, tahukah kalian orang-orang yang pendusta agama itu? Tahu gak orang-orang para pendusta agama itu? Mereka adalah orang-orang yang sholat, mengerjakan ibadah, tetapi mereka tidak memberi makan kepada fakir miskin dan tidak menyantuni orang-orang yatim. Jadi sila ketuhanan mendapatkan justifikasi pembenarannya sejauh ketuhanan itu merealisasikan keadilan sosial. Bahkan kata Islam, di dalam moral Islam, moral politik Islam, lebih baik pemimpin yang kafir tapi adil ketimbang pemimpin muslim tapi zalim. Di Indonesia banyak pemimpin muslim tapi zalim, banyak orang sholat tapi tidak melakukan pembebasan terhadap orang-orang miskin. Wa yadau anhum wa israhum wal aghlal allati kanat alaihim, membebaskan beban derita yang memasung manusia, memasung orang-orang miskin dan sekitarnya. Singkat kata, hulu dari Pancasila itu memang keadilan. Maka di dalam Pancasila itu ada dua kata yang diulang, yaitu sila kedua, manusia yang adil dan beradab, dan sila keadilan sosial. Dan dalam pembukaan, keadilan ini ada hampir di seluruh alinea. Jadi apapun kita mulai dari ketuhanan, dari kemanusiaan, persatuan, ujungnya adalah kita hanya bisa benar berpancasila itu kalau memang gagasan-gagasan keadilan sosial itu direalisasikan dalam kehidupan kita. Dan sejauh ini kenapa Pancasila kita memandangnya sesuatu yang sinis, skeptis, orang percaya? Karena sementara para pejabat itu
khotbah tentang Pancasila, tapi yang mereka dahulukan adalah bagaimana membangun rumah mahal, bagaimana menteri mendapatkan mobil yang lebih mewah, bagaimana kemudian tunjangan pejabat negara terus dinaikkan, sementara tadi anggaran untuk orang-orang miskin, struktur APBN tidak memberi tempat bagi pengentasan kemiskinan kita. Saya kira itu, terima kasih. Pembahasan tentang Pancasila dan Islam yang lebih kepada persoalan bukan hanya sejarah lahirnya Pancasila, perdebatan balik itu sila-sila, 5 sila itu, tetapi juga beliau secara fasih dan tampil untuk memberikan kultum kepada kita tentang Pancasila dan Islam. Itulah Pak Dr. Yudi Latif. Kita beri aplaus sekali lagi. Para hadirin dan para pembicara kita, saat ini kita ditonton oleh 23. Saya menyapa penonton di Jeddah, Arab Saudi, di Riyadh, Doha, Qatar, Kuwait, Hong Kong, Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Sydney, Amerika Serikat, ada 1.566 netter yang menonton. Inggris, Jepang, China, Indonesia ada 13.272 penonton. Romania, Vietnam, Mesir, Thailand, Kanada, Polandia, Taiwan, Italia, dan Korea. Ya. Jadi ini adalah merupakan internasionalisasi Pancasila, ya. Hadirin sekalian, kita akan nanti ada acara makan siang, tapi sudahlah, kita tidak usah pikirkan dulu itu. Kita asik sekali ini dengan para tokoh-tokoh kita yang sangat pas, ya, mengaksentuasi tentang Pancasila dan tafsir masa kini tentang Pancasila. Dan saya ingin melibatkan Floor, namun keterlibatan Bapak-bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, kita harapkan benar-benar keterlibatan yang produktif, ya, pertanyaan-pertanyaan yang produktif, sehingga kita bisa menghasilkan sebuah kado kepada Republik ini tentang Pancasila dari forum DPP LDI tentang Pancasila dan kehidupan bermasyarakat berbangsa bernegara.